Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Rento Hadinata dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sikap jujur merupakan suatu sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun, pada saat sekarang ini, kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang dapat kita jumpai. Kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan ke surga. Sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga akan menjadi lemah di atas kebohongan, hianat, serta perbuatan curang. Kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Ungkapan tentang orang yang jujur akan hancur adalah keliru. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan diri dengan kejujuran. Ini adalah bukti kesaktian jujur. Sekarang ini makin terbuka mata kita terhadap keunggulan perilaku jujur. Berapa banyak orang yang tidak jujur harus masuk penjara. Mengapa sikap jujur itu sangat penting? Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman, tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan, mengikuti ataupun bahkan kekhawatiran tentang terungkap sesuatu yang tidak kita katakan. Seseorang terbiasa berkata jujur akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong walau hanya sekali. Semoga dengan kita tidak berbuat hal-hal yang tidak jujur akan mengurangi kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi orang jujur pasti akan mujur dan beruntung. Nah, materi kita hari ini adalah apa itu syaja'ah. Syaja'ah dalam bahasa adalah kekuatan, keberanian, ketekunan, kegagahan, kekuatan hati menghadapi keputusasaan, tenang, sabar, menguasai diri. Sedangkan secara istilah, kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, ataupun musibah. Jadi, lawan kata dari syaja'ah adalah al-jub, yang artinya adalah pengecut. Penerapan syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ini. Pertama, memiliki daya tahan yang besar. Yang kedua, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, memegang rahasia. Keempat, mengakui kesalahan. Yang kelima, bersikap objektif kepada diri sendiri. Dan yang keenam, menguasai diri saat marah. Adapun macam-macam syaja'ah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syaja'ah harbiah. Syaja'ah harbiah adalah keberanian kelihatan atau tampak menghadap musuh dalam peperangan. Sedangkan syaja'ah nafsiyah adalah keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Itu adalah pembagian daripada syaja'ah. Berdasarkan macam-macam syaja'ah itu sendiri, syaja'ah pun dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah keberanian dalam menghadapi musuh. Dan yang kedua, berani menegakkan kebenaran. Yang ketiga, memiliki daya tahan yang besar. Yang keempat, kemampuan menjaga rahasia. Yang kelima, mengendalikan nafsu. Yang keenam, mengakui kesalahan. Dan yang ketujuh, bersikap objektif kepada diri sendiri. Adapun keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Kejujuran, hubungan syaja'ah dengan kejujuran di sini adalah sifat syaja'ah itu sangat berkaitan dengan nilai kejujuran. Hal ini berdasarkan uraian sebagai berikut. Yang pertama, konsisten menyuarakan kebenaran. Meskipun di hadapan penguasa, jolim itu hanya dilakukan oleh para pemberani. Sebaliknya, para pengecut hanya menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa. Dan yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Berani mengakui
kesalahannya merupakan indikator sikap sejaah dan jujur. Dan yang ketiga, selalu senang berbuat baik, karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur. Sebaiknya sangat marah dan benci jika dibohongi. Nah, demikian anak-anak, materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Sekarang kalian lihat di situ ada gambar cerita. Coba kalian identifikasikan dan deskripsikan maksud daripada cerita yang ada dalam video tersebut yang dilakukan tentang perlakuan si Miko. Ya anak-anak, sampai di sini dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.